Hai, halo saudara. Ketemu lagi dalam Taman Warta Iman oleh Sayuka TV. Di masa pandemi ini ada hal yang mengganjal dalam kehidupan rohani saya dan mungkin juga di kehidupan rohani saudara. Kalau saya ini sudah ragu-ragu dan lama untuk mengikuti sakramen tobat. Karena saya berpikir maunya saya menghilangkan dosa-dosa dalam diri saya. Tapi yang terjadi bisa jadi saya malah membuat dosa baru. Jangan-jangan saya jadi media perantara untuk transmisi virus ke Romo. Wah, jadi bahaya. Baik, jadi kalau dipikir, apakah sakramen pengakuan tobat ini, sakramen pengakuan dosa ini masih relevan atau masih bisa dilakukan di masa pandemi ini? Apakah masih masuk akal? Baik, untuk memasuki tema ini, saya mengajak menemukan kata kunci. Mbak, kuncinya ada? Sudah ketemu? Baik. Kata kunci. Kuncinya ada 4. Ada 4 kunci, saudara. Yang pertama, saya sebagai manusia. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, gereja, biasanya diwakili oleh Romo. Yang keempat, tobat. Baik, kita masuk mulai yang pertama. Saya atau manusia. Jelas, saya ini manusia, bukan pus, itu ada kucing itu ya. Bukan. Apalagi setan, waduh, ngeri sekali. Apalagi malaikat, jauh itu. Bukan. Nah, sebagai manusia, saya ini lahir sebagai pribadi yang merdeka, tentunya. Saya memiliki kebebasan untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, masalahnya, dalam kebebasan ini, sering saya mengalami kebingungan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tapi saudara, jangan khawatir. Hal yang sama juga dialami oleh manusia nomor urut 1 sama manusia nomor urut 2. Kalau ingin nyebutkan siapa manusia-manusia itu tadi, boleh komen. Boleh komen. Baik. Manusia nomor urut 1 dan nomor urut 2 ini sudah jelas diperintahkan oleh Tuhan. Anda boleh lihat, buka Alkitab di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan bersabda, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pastilah mati." Bapak, Ibu, Saudara semua, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat secara simbolis menjelaskan bahwa ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilewati, yang itu menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi manusia sering terjebak dalam wilayah yang abu-abu, hitam putihnya tidak jelas. Kalau sudah mulai merasa abu-abu, di titik itulah saya dan Anda mudah sekali terjatuh ke dalam dosa. Manusia bergantung dari pencipta. Ia berada di bawah hukum-hukum ciptaan dan norma-norma kesusilaan yang mengatur penggunaan kebebasannya. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 396. Yang terjadi tetap dilanggar. Yang terjadi, manusia, saya, dan saudara jatuh ke dalam dosa. Yang terjadi, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Bisa Anda lihat di Matius 5 ayat 48. Jadi, saudara semua, berikutnya kita harus tahu sebenarnya definisi atau arti apakah itu dosa. Kita buka di Katekismus Gereja Katolik
artikel 1849. Saya bacakan. Dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang baik. Ia adalah satu kesalahan, ia yang dimaksud dosa, terhadap kasih yang benar terhadap Allah dan sesama, atas dasar satu ketergantungan yang tidak normal kepada barang-barang tertentu. Ia melukai kodrat manusia dan solidaritas manusiawi. Ia didefinisikan sebagai kata, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi. Jadi Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang terkasih, sudah fix bahwa mulai manusia nomor urut 1, nomor urut 2, sampai nomor urut saya, sampai tidak tahu kapan, kita semua jatuh ke dalam dosa. Dan apakah upah dari dosa itu? Tentu saja adalah maut. Tapi Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Buka Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, ternyata maut masih bisa kita hindari. Dan siapa yang memampukan kita untuk menghindari maut? Tiada yang lain kecuali Yesus. Melalui apa Bapak dan Ibu? Tentu saja melalui misteri Paskahnya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara, Tuhan memberikan kuasanya sendiri melalui Santo Petrus dan para rasulnya untuk mengampuni dosa. Anda boleh lihat di Matius 16 ayat 19. Dan mendamaikan kembali hubungan saya, hubungan saudara bersama Allah dan gerejanya melalui sakramen tobat. Dengan menerima absolusi dari gereja dan otoritasnya, saya dan Anda boleh menerima buah rohani, antara lain berdamai dengan Allah, berdamai dengan gereja, bebas dari siksa abadi, paling sedikit bebas dari sebagian siksa sementara, dan berdamai dengan hati nurani, dan tentu saja mengalami pertumbuhan rohani. Semua ini Anda boleh lihat di Katekismus Gereja Katolik artikel 1495. Nah, masalahnya saudara menjawab pertanyaan, bagaimana kalau pengampunan dosa ini yang diakukan dosanya ya itu-itu saja, dibolan-baleni terus. Kira-kira Romo apa ndak blenger, Tuhan apa gak bosen, atau tambah celaka kita? Nah, terus bagaimana saudara? Apakah kita harus berhenti mengaku dosa? Saudara, bertobat itu berarti metanoia, yaitu kita berbalik dari arah ini 180 derajat menuju Kristus. Saudara, pertobatan ini suatu perjalanan. Kita bisa jatuh, bangkit lagi, dosa lagi, tobat lagi, ngaku dosa lagi. Artinya bertobat ini bukan berhenti atau mandek berdosa, tetapi kita terus melakukan perbuatan-perbuatan kasih, terus berbuat baik. Jadi jangan gagal fokus saudara, jangan berfokus kepada dosanya, tetapi kepada perbuatan-perbuatan kasih. Kita mengerahkan seluruh upaya kita, tenaga kita, pikiran kita, jiwa kita untuk menyatakan kasih, berbuat kasih kepada siapa? Untuk membalas siapa? Membalas Yesus yang sudah mau mati di kayu salib demi mengasihi kita. Bapak dan Ibu, untuk menutup pertemuan kita saat ini, saya ingin membagikan suatu kisah mengenai suatu salib yang unik. Salib Cordoba, yang biasanya tangan Yesus terentang di salib. Salib ini yang satu tangan malah terlepas dari salib.
Terus artinya apakah dengan terlepas ini Yesus mau melarikan diri gitu loh dari salibnya? Bukan seperti itu, saudara. Ceritanya seperti ini. Pada suatu ketika ada seorang pendosa datang kepada seorang romo untuk mengakukan dosanya, memohon pengampunan, memohon tobat. Tetapi karena dosa ini cukup berat, romo memberikan nasihat yang sangat penting. Jangan diulangi lagi karena dosa ini terlalu berat. Tapi yang terjadi adalah berikutnya penjahat ini datang lagi, pendosa ini, untuk melakukan dosa yang sama juga. Dan sekali lagi romo menasihatkan, jangan berbuat dosa lagi. Baik, berbulan-bulan kemudian lebih baik. Tapi ternyata muncul lagi seorang pendosa ini dan minta pengampunan dosa dari romo lagi. Dan yang terjadi seperti yang kita duga, romonya mangkal, saudara. Sudah, saya tidak mau mengampuni dosamu lagi. Tetapi ada suara yang keluar dari atas, bahwa dosa ini bukan kamu yang mengampuni Romo, tetapi dengan darahku aku mengampuni. Dan ternyata di belakang Romo itu salibnya itu tadi, tangannya Yesus lepas dan mengulurkan tangannya. Bapak dan Ibu, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Mari kita bertobat, mari kita berusaha berhenti berbuat dosa dengan mengejar perbuatan-perbuatan kasih. Jangan takut gagal, jangan lelah, tetap taat. Tuhan memberkati.